Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm, channel tempat membahas peternakan ayam broiler, baik kemitraan maupun mandiri maupun coba-coba. Ya Pak ya, kenapa coba-coba? Karena banyak orang yang mau coba-coba beternak siap terjun ke lubang buaya yang sama. Ya, Bang, kok lubang buaya sih Bang nyebutnya? Ya begitulah realitanya Pak. Produksi ayam broilernya besar, tempat buang produksinya kecil. Ya, ibaratnya kayak botol ya. Perut botolnya besar, lubang keluarnya kecil. Jadinya ketika kita ingin menjual hasil produksi, karena yang diserang itu hanya pasar becek, ayam mudah besar-besar keburu mati, dan yang rugi siapa? Peternak. Itu nggak usah dijelaskan lah yang hal kayak gitu ya, saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Kekurangan kita ini sebenarnya pada masalah pasar sih ya. Kalau udah terselesaikan pasar, saya yakin lah peternak bisa jaya semuanya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya akan bahas salah satu pertanyaan dari viewer saya ya. Dia nanya langsung ke saya. Kebetulan dia juga beliau balalat saya. Dia baru mulai satu prodi. Beliau balalat saya. Dia bilang, "Bang, saya baru mulai nih Bang. Baru satu prodi saya panen." Saya tanya, "Anda untung gak di prodi pertama?" Dia bilang dia untung. Dia punya populasi sekitar 4.500 lah dia itu. Kalau nggak salah ya 4.500 dia sebut kemarin. Dia dapat uang itu sekitar, mungkin keuntungannya dia dapat 18 juta. Berarti berapa itu per ekor itu? Nah itu sendiri lah ya. Terus saya tanya lagi sama dia, "Kok pilih bisnis ayam broiler Pak?" kata dia. Terus dia cerita, "Karena ini loh Pak, saya itu yakin dengan beternak ayam broiler, satu modalnya cepat balik, yang kedua kita bisa cepat memperbaiki ekonomi kita sendiri, intinya kaya lah ya, intinya kaya lah." Dia berharap seperti itu dan bisa hidup yang lebih baik. Saya kasih pengertian, "Kalau dulu iya Pak," saya bilang, "dulu. Sekarang permasalahan ayam broiler itu udah makin runyam. Loh kok gitu Pak?" "Iya, ini Anda baru masuk, baru lancar-lancarnya. Coba nanti setelah 6 kali panen Anda itu mulai baru terasa itu. Panen Anda tertunda dikarenakan harga murah ya. Terus Anda mengeluh dikarenakan bibit yang kualitasnya kayak tae gitu ya. Jadi kualitasnya itu jelek gitu. Dan Anda tetap dipaksa pelihara dengan harga kontrak yang sama, beli bibit dengan kualitas tae ya. Beli bibit harga bibit kualitas bagus tapi dapatnya bibit kualitas tae gitu loh Pak. Tae itu apa? Tai itu. Jadi ibaratnya itu Anda itu sebenarnya kalau untuk milih dalam tonton ini ya Pak ya, ini cerita ini, itu saya bilang salah itu Pak. Saya tanya nih, berapa Pak keluar modal buat kandang semuanya? Dan lebih parahnya lagi nih Pak, ketika saya tanya, dia itu buatnya kandang open house. Dan memang di daerah dia masih nerima nih kandang open house ya. Kebetulan dia juga tidak jauh dari daerah saya ini orangnya. Ketika saya tanya struktur bangunannya apa, ternyata struktur bangunannya itu kayu, dan bukan kayu segi yang lebih mudah ya kalau misalnya Anda buat jadi close house. Tapi dia masih bisa kayaknya itu close house, masih lah, semi masih bisa lah itu. Dia habis itu Pak hampir kira-kira itu 80 jutaan itu. Aduh, itu di luar tanah ya. Itu ibaratnya dia dapat kandang sama alat itu. Alangkah baiknya Anda buatkan bisnis yang lain itu ya. Tapi karena itu pilihan dia ya sudah. Saya kasih tahu Anda kebenarannya. Kalau Anda melihat orang kaya dalam beternak ayam, belum tentu itu dari ayamnya sendiri. Anda perlu selidikin itu kalau itu jadi panutan Anda. Dia pasti punya bisnis yang lain itu.
Kebanyakan seperti itu, Pak. Dan para peternak ya, untuk tahun-tahun ini, tahun-tahun mungkin 2-3 tahun ke belakang ini, kebanyakan itu kalau dibuat kandang lagi bukan dari hasil dia untung ternak ayam broiler, bukan. Jadi dari mana, Bang? Pinjem, ngutang, baik dari bank atau dari hasil uang dari duit usahanya yang lain. Sangat jarang tuh yang dapat duit keuntungan dari ternaknya dia buatkan kandang lagi. Jarang, Pak. Jadi gimana nih, Bang, bisnis ayam broiler ini, Bang? Kok mereka tetap lanjut? Ya mungkin untuk mengharapkan untung yang mungkin sekedar tambahan bagi mereka masih bisa lah. Tapi kalau untuk sekarang ya, dengan populasi misalnya hanya 5.000, 10.000, Anda mau jadikan itu penghasilan utama Anda untuk pendapatan keluarga, saya rasa sekarang udah nggak nutup, Pak. Dengan biaya hidup sekarang, Anda butuh usaha lain. Kalau mau main ayam broiler ini jangan tanggung lah, saya bilang sama dia kan. Nah, jangan tanggung. 5.000 itu sangat tanggung itu. Dapat 18 juta misalnya. Diundurnya kandang Anda itu istirahat 1 bulan, baru dapat lagi operasional, anak buah masih dikasih makan, misalnya beras masih keluar operasional. Ya ujungnya dapatnya tipis itu, Pak, dikit. Atau boleh Anda punya populasi misalnya 10.000, tapi dibagi 2, 5.000 tiap bulannya bisa panen. Boleh pakai strategi seperti itu, mungkin bisa nutup. Atau Anda sekalian nih main gede, buat close house besar-besaran. Sekali panen misalnya dapat untung 1M, bisa. Ya. Tapi jangan terlalu berharap lagi lah. Kalau Anda punya modal besar-besaran, Anda mau main di ayam broiler, coba Anda pikir lagi, Pak. Pasar kita ini terlalu kecil untuk produksi yang sangat besar. Peternak kita ini peternak hebat semua gitu loh. Kenapa saya bilang hebat? Itu open house, Pak. Open house itu mengandalkan alam. IP-nya bisa nyaingin close house gitu. Kecuali Anda punya nih, saya bisa nih jual produksi saya sendiri dengan harga yang bagus. Bahkan saya bisa ekspor. Bagus Anda main ayam broiler. Tapi kalau Anda cuma sekedar 5.000 ekor ya, mengandalkan misalnya dengan sistem minta tolong orang jualin itu kemitraan itu, udah untungnya dikit, dibagi 2. Giliran ayam murah, panen ditunda. Ujung-ujungnya ayam Anda mati di kandang ya kan. Dan Anda apa? Terutang karena matinya di kandang Anda. Yang kadang di ayam broiler ini, Pak, untung misalnya periode pertama saya untung 20 juta. Periode kedua saya untung 15 juta. Periode ketiga saya rugi 40 juta. Kan gimana nggak jadi setan jadi kayak gitu kan. Total keuntungan 35 juta, di periode ketiga rugi 40 juta, nombok 5 juta. Jadi selama 3 periode berturut-turut itu kita ngapain gitu lah. Cerdaslah jadi peternak, usahakan, kuasai pasar, jadilah peternak mandiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi yang membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Gak ada net untuk ngajarin. Anda sudah tahu realitanya, bagaimana baik buruknya beternak ayam broiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.